Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Imun dengan NIM 200303019 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil buku ke-8 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja pada tema pertama, yaitu rumusan masalah dan umum pendekatan. Poin pertama, topik penelitian. Nah, aktivitas kompleks dan sistem sosioteknik. Di sini aktivitas merupakan pekerjaan manusia yang bermakna dan tindakan yang sama dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai kepuasan dasar kebutuhan. Namun tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit dan beberapa gagasan yang dasar. Yang pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Kedua, mereka memasukkan orang sebagai elemen. Dan ketiga, signifikan jumlah bagian penyusunannya adalah buatan, yaitu buatan manusia. Aktivitas organisasi dan manajemen yang kompleks. Sebagian besar sistem sosialnya memiliki tujuan dan karena itu membutuhkan organisasi dan manajemen. Nah, tujuan kepenuhan berarti berorientasi pada hasil, bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan, mencapai tujuan sasaran. Subjek organisasi dan manajemen dalam kaitannya dengan kompleks aktivitas. Nah, aktivitas kompleks adalah pokok bahasan utama organisasi dan manajemen. Sistem sosioteknik itu sendiri adalah perantara, memainkan peran dari aktor yang terlibat dalam CA atau subjeknya. Kemudian poin yang kedua, relevansi masalah. Indikator relevansi masalah MSA urgensi untuk membuat metodologi untuk aktivitas kompleks yang akan menjadi salah satu metode konstruktif umum alasan untuk teori manajemen. Indikator pertama adalah sebagai berikut. Sampai saat ini, sejumlah besar metode pendekatan alat di bidang pengetahuan dan praktik yang terkait dengan pengelolaan urgensi telah dikembangkan dan terus dikembangkan. Misalnya, salah satu online berisi katalog metode dan pendekatan di bidang manajemen yang mencakup lebih dari 200 arah, diantaranya adalah usinan terkenal dan terbukti dalam praktek dan sedikit menyebar. Kemudian tema yang kedua adalah aktivitas kompleks dan seluruh sistem karakternya. Poin pertama, aktivitas sederhana dan kompleks. Representasi yang diterima secara umum dari komponen prosedural aktivitas dalam metodologi modern tidak mengandaikan komposisi tujuan, teknologi dan hasil kegiatan dan tidak mengandung kesesuaian prosedur. Deskripsi hasil atau teknologi dalam bentuk non-detail dan objek tidak terstruktur secara signifikan mempersempit penerapan. Karakter dari aktivitas dasar menyiratkan bahwa 3 kondisi terpenuhi. Yang pertama, teknologinya tidak berubah selama aktivitas. Aktivitas itu sendiri jelas ditetapkan untuk pengamat atau peneliti, subjek kegiatan, konsumen hasilnya. Yang kedua, kerangka. Subjek kegiatan ini unik dan bervariasi dalam prosesnya sesuai dengan teknologi, tetapi tidak mengubah tempat dan peranannya dalam konteks. Yang ketiga, entitas yang melakukan aktivitas itu unik, didefinisikan dengan jelas dan terbatas, dan juga tidak ditransformasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, suatu kegiatan yang tidak mendasar akan disebut kompleks. Kemudian poin yang kedua, struktur aktivitas kompleks.
struktur logis dari si aktivitas kompleks dicirikan oleh banyak teknologi objek, subjek, dan atau objek aktivitas. Nah, elemen tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki semacam itu tidak hanya terurai di bentuk koleksi tingkat yang lebih rendah, tetapi juga dalam arti tertentu yang mendorong bawahan untuk melakukan aktivitas dan merupakan konsumen dari hasil CA mereka. Kemudian poin yang ketiga, siklus hidup dan aktivitas kompleks. Di bawah siklus hidup kita akan mengerti evolusi sistem, produk, layanan, proyek atau lain objeknya dari konsep hingga pembangunan atau keberadaan. Siklus hidup biasanya dianggap sebagai salah satu set tahapan di tahap paling umum dari artefak kompleks sistem sosial dibedakan konsep, desain, produksi atau kreasi, aplikasi, dukungan, dan pemanfaatan. Kemudian tema yang ketiga tentang model struktural aktivitas kompleks. Poin pertama, model elemen struktur kegiatan. Pertimbangan model yang menggambarkan elemen CA yang memiliki syarat A-1 diformulasikan dalam set. Sebagai dasar, adalah wajar untuk mengambil skema yang terkenal dari prosedur komponen aktivitas. Bagian dari komponen yang ditunjukkan dalam angka tersebut mengacu pada manajemen, penetapan tujuan dan kendala yang menjadi perorganisasian substruktur di atas bagian pelaksanaan lainnya. Faktor penting eksternal atau dalam kaitannya dengan aktivitas lingkungan adalah permintaan yang dirasakan oleh subjek dan diaktualisasikan olehnya dalam bentuk internalnya sendiri kebutuhan. Kemudian poin yang kedua, karakteristik elemen struktur kegiatan. Himpunan komponen prosedur aktivitas digunakan sebagai dasar KLKS yang merupakan representasi universal dan aktivitas. Kami juga akan menunjukkan bahwa formalisme dari CAE tunggal memungkinkan kami untuk menggambarkan aktivitas dasar memiliki sifat ekspresif tidak lebih buruk dari yang lain formalisme yang dikenal. Pertama, dalam teori manajemen sistem organisasi, skema komponen prosedural juga digunakan sebagai dasar dan aplikasinya adalah diilustrasikan untuk struktur subjek-objek dan sistem kontrol dasar. Nah, dalam itu menunjukkan bahwa struktur dasar didasarkan pada skema aktivitas. Karena subjek dan objek kontrol melakukan aktivitas yang sesuai. Kedua, aktivitas dasar sesuai dengan aktivitas, misalnya perusahaan untuk kasus aktivitas yang tidak memerlukan elaborasi yang secara detail. Kemudian tema yang keempat, ketidakpastian dan penciptaan kompleks komponen aktivitas. Yang pertama, aktivitas reguler. Nah, salah satu tren kunci dari tahap perkembangan manusia saat ini adalah bahwa setiap aktivitas sengaja tunda pada penyederhanaan, standarisasi, dan regulasi maksimum sebanyak mungkin. Tren ini juga disebut sebagai regulasi aktivitas sebagai fenomena massa muncul di STS selama revolusi industri pertama dan awal dari produksi pabrik serial. Standarisasi dan regulasi kegiatan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Otomatisasi pada gilirannya berlanjut tren menggantikan aktivitas dengan operasi mesin yang mengusir seseorang dari bidang operasi rutin atau sangat diatur dan mengarah pada penghilangan orang dari banyak profesi. Kemudian poin yang kedua, aktivitas replikasi. Kegiatan replikasi didefinisikan di atas sebagai kegiatan di kursus di mana aktivitas pasif direkam atau permintaan jenis tertentu dibuat
baru dari hasil kinerja. Nah, akibatnya permintaan tertentu diaktualisasikan dan aktivitas baru dari jenis yang diketahui dihasilkannya menciptakan hasil yang diketahui. Nah, kegiatan replikasi ini terdiri dari mengungkapkan bukan jenis, bentuk baru kebutuhan, dan konsumen baru dari hasil yang diketahui, yaitu kegiatan inisiasi aktivitas lainnya. Oke, mungkin ini saja hasil penjelasan review buku ke-8 dari mata kuliah metode penelitian sosial. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi